Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saharil dengan nomor induk mahasiswa 20262121147 dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah termodinamika, yaitu persamaan keadaan gas van der Waals dan kurva PVT. Adapun pembahasan dalam materi kali ini, ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu terkait persamaan keadaan. Yang kedua itu terkait gas ideal. Dan pembahasan yang ketiga yaitu terkait persamaan keadaan gas van der Waals. Dan pembahasan yang keempat yaitu terkait dengan kurva PVT. Bahasan yang pertama terkait persamaan keadaan. Persamaan keadaan adalah sebuah persamaan konstitutif yang menyediakan hubungan matematik antara dua atau lebih fungsi keadaan yang berhubungan dengan materi seperti temperatur, tekanan, volume, dan energi dalam. Adapun hubungan antara besaran-besaran itu adalah F, P, V, T, M sama dengan 0. Nah, penggunaan paling umum dari sebuah persamaan keadaan adalah dalam memprediksi keadaan gas dan cairan. Salah satu persamaan keadaan gas paling sederhana dalam penggunaan ini adalah hukum gas ideal. Yang kedua terkait gas ideal. Nah, anggapan dasar untuk gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu volume molekulnya sendiri diabaikan terhadap volume ruang yang ditempatinya. Nah, yang kedua itu gaya tarik antar molekul sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Yang ketiga, tumbukan antara molekul atau partikel dan juga tumbukan partikel pada dinding tabung bersifat elastis sehingga setelah partikel bertumbukan sistem tidak mengalami perubahan energi. Anggapan yang keempat yaitu tekanan disebabkan oleh tumbukan partikel pada dinding tabung. Besar kecilnya tekanan gas disebabkan oleh jumlah tumbukan persatuan luas per detik. Suatu gas disebut sebagai gas ideal jika memenuhi hukum gas ideal. Hukumnya yaitu P dikali V sama dengan nRT. Adapun keterangan untuk masing-masing rumusnya yaitu P merupakan tekanan atau PA atau ATM, sedangkan V itu merupakan volume dalam satuan meter kubik, sedangkan N kecil itu merupakan jumlah mol, sedangkan T itu merupakan suhu dalam satuan Kelvin. Adapun R itu konstanta gas umum dengan jumlah 0,08205 L ATM mol pangkat min 1 K pangkat min 1 atau 8,314 Joule per mol. Pada kenyataannya ada beberapa gas yang tidak benar-benar mengikuti hukum gas ideal tersebut. Nah, untuk penjelasan terkait gas yang tidak mengikuti hukum gas ideal, kita masuk di pembahasan yang ketiga. Terkait gas van der Waals, gas yang mengikuti hukum Boyle, hukum Charles disebut gas ideal. Namun, didapatkan bahwa gas yang kita jumpai, yakni gas nyata, tidak secara ketat mengikuti hukum gas ideal. Semakin rendah tekanan gas pada temperatur tetap, semakin kecil deviasinya dari perilaku ideal. Dan semakin tinggi tekanan gas, dengan kata lain, semakin kecil jarak intermolekulnya, semakin besar deviasinya. Lengkap van der Waals karena itu dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung P tambah AN kuadrat dibagi dengan V kuadrat dikali dengan V dikurang NB sama dengan nRT, dengan keterangan P itu merupakan tekanan, R konstanta umum gas, T itu suhu, V itu volume, dan N itu jumlah mol.
penetapan van der Waals untuk beberapa gas. Misal senyawa He dengan konstanta A itu 0,03412, sedangkan untuk konstanta B itu 0,0370. Begitupun senyawa-senyawa lainnya itu misal Ne dengan konstanta A 0,2107 dengan konstanta B 0,01709. Untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Ada soal yaitu hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 0,5 liter pada suhu 50 derajat Celcius. Tentukan A dengan menggunakan persamaan gas ideal, B dengan menggunakan persamaan van der Waals. Nah, adapun penyelesaiannya untuk menggunakan gas ideal dengan rumus PV sama dengan nRT. Diperoleh bahwa P sama dengan nRT dibagi dengan V. Jadi, adapun tekanan sistemnya yaitu 53 atm untuk gas ideal. Sedangkan untuk gas van der Waals dengan menggunakan persamaan P tambah AN kuadrat dibagi V kuadrat dikali dengan V dikurang NB sama dengan nRT bisa menjadi P sama dengan nRT dibagi dengan V dikurang NB dikurang dengan AN kuadrat dibagi dengan V kuadrat menghasilkan tekanannya sebesar 43,6 atm. Pembahasan yang keempat terkait kurva PVT. Dalam mempelajari ilmu termodinamika, erat kaitannya dengan 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat kimia fisika suatu materi, yaitu tekanan dengan satuan simbol P, volume dengan simbol V, dan suhu dengan simbol T. Ketiga faktor tersebut berperan penting untuk menentukan wujud atau fasa suatu materi. Secara umum kita mengetahui terdapat 3 jenis fasa materi, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan diagram untuk PVT. Hubungan kurva PVT terhadap proses termodinamika. Yang pertama, proses isotermal atau suhu tetap. Bisa kita lihat grafik kurva PVT untuk proses isotermal di samping ini. Terjadi perubahan tekanan dan perubahan volume tetapi suhunya tetap. Nah, ada beberapa persamaan pada proses isotermal atau T tetap yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Adapun untuk mencari usahanya yaitu W sama dengan nRT ln V2 dibagi dengan V1, sedangkan mencari energinya yaitu delta U sama dengan 0. Sedangkan untuk mencari kalornya yaitu Q sama dengan W. Nah, proses yang kedua itu proses isobar atau tekanan tetap. Nah, bisa kita lihat grafik pada proses isobar atau tekanan tetap dengan P-nya itu tetap tapi volumenya berubah. Nah, dalam proses isobar ada juga beberapa persamaan untuk proses isobar atau tekanan tetap atau P tetap. Yang pertama itu persamaannya yaitu V1 dibagi dengan T2 sama dengan V2 dibagi dengan T2. Untuk mencari usahanya itu W sama dengan P kali delta V. Dan untuk mencari delta U-nya atau energinya yaitu delta U sama dengan NCV kali delta T. CV itu massa jenis dan volume tetap. Untuk mencari Q-nya itu Q sama dengan NCP dikali delta T. Ketiga itu proses isohorik atau volume tetap. Bisa kita lihat grafik pada proses isohorik atau volume tetap dengan volumenya tetap tetapi tekanannya berbeda. Beberapa persamaan proses isohorik. Yang pertama itu P1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dibagi dengan T2. W sama dengan 0, delta U sama dengan N kali CV kali delta T, sedangkan Q-nya itu sama dengan delta U. Yang keempat itu proses adiabatik atau Carnot. Bisa kita lihat grafik dari proses adiabatik.
Nah, dalam proses adiabatik atau color nol ada beberapa persamaan juga dalam proses adiabatik, yaitu yang pertama P1 dikali dengan V1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dikali dengan V2 dibagi dengan T2. W sama dengan 3/2 NR kali delta T. Delta U sama dengan 3/2 dikali NR kali delta T. Sedangkan untuk Q-nya sama dengan 0. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi persamaan gas van der Waals dan kurva PPT. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.